Hai para petualang geografi. Apa sih sebenarnya penampakan alam paling dasar yang wajib kamu tahu? Dataran tinggi, dataran rendah, gunung dan pegunungan, atau danau, dataran tinggi, atau plato. Adalah wilayah datar yang terletak di ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Banyak villa dan hotel dibangun di sini karena suasananya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Lahan pertanian, tanaman seperti teh, kopi, dan sayuran tumbuh subur di sini. Dataran tinggi sering dijadikan cagar alam untuk melindungi flora dan fauna langka. Pemandangan alam yang spektakuler menjadikannya tujuan wisata seperti dataran tinggi Dieng. Raksasa vulkanik ini adalah rumah bagi candi-candi kuno dan kawah yang aktif. Manusia memanfaatkannya untuk pertanian kentang dan sebagai tujuan wisata spiritual yang magis. Selanjutnya, dataran tinggi Gayo. Dikenal dengan kopinya yang mendunia. Lalu ada dataran tinggi Tengger. Suku Tengger yang tangguh tinggal di sini. Bertani sayuran di lereng Gunung Bromo yang megah dan menjaga tradisi kuno mereka. Dataran tinggi Karo adalah ikon lainnya. Tanah vulkanik subur di sekitar Gunung Sinabung ini dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan dan sayuran berkualitas ekspor. Dataran tinggi Wamena. Dataran rendah. Ini adalah hamparan tanah luas dan relatif datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya punya suhu yang lebih hangat, rata-rata antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Cocok banget buat aktivitas sehari-hari. Pusat kehidupan, karena lahannya yang subur dan aksesnya yang mudah, dataran rendah jadi pusat pemukiman, dan akses air, transportasi, dan fasilitas lainnya menjadikan wilayah ini pilihan utama untuk tempat tinggal. Kegiatan ekonomi, dari perkantoran, mall, hingga pusat industri, semuanya terkonsentrasi di dataran rendah. Akses yang mudah membuat roda ekonomi berputar lebih cepat. Pusat pemerintahan dan pendidikan, ibu kota negara, provinsi, hingga kota-kota pelajar terbaik ada di dataran rendah, menjadikannya pusat kendali dan pengembangan sumber daya manusia. Kota-kota besar di dunia, seperti Jakarta, ada di dataran rendah. Dataran rendah seringkali terbentuk dari endapan sungai yang subur loh. Makanya, cocok banget untuk pertanian padi, tebu, dan berbagai jenis palawija. Siapa yang tidak suka pemandangan dari puncak gunung? Tapi, tahukah kamu apa itu gunung sebenarnya? Secara sederhana, gunung adalah bentuk permukaan tanah yang menonjol tinggi di atas daerah sekitarnya. Biasanya lebih tinggi dan lebih curam dari bukit. Dan apa saja manfaatnya bagi kita? Sumber air abadi. Gunung berfungsi sebagai menara air Hoxaza. Loh, ia menangkap hujan dan salju, menyimpannya, lalu melepaskannya secara perlahan ke sungai-sungai yang jadi sumber air bersih bagi jutaan orang. Rumah bagi flora dan fauna. Lereng gunung yang beragam menciptakan habitat unik bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Banyak spesies langka hanya bisa ditemukan di pegunungan. Sumber daya alam. Perut gunung menyimpan banyak kekayaan, mulai dari bahan tambang seperti emas dan tembaga, hingga sumber energi panas bumi yang ramah lingkungan. Tempat rekreasi dan inspirasi. Tentu saja, gunung adalah tempat favorit untuk mendaki, berkemah, atau sekadar melepas penat. Keindahannya seringkali menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Fakta mengejutkan tentang pegunungan yang mungkin belum kamu tahu. Seberapa besar? Ukuran gunung sangat bervariasi. Dari bukit kecil hingga raksasa seperti Gunung Everest, yang puncaknya mencapai lebih dari 8.848 meter di atas permukaan laut. Itu setara dengan menumpuk 20 gedung pencakar langit. Pengatur iklim global, pegunungan memengaruhi pola cuaca dan iklim dengan menghalangi pergerakan udara. Tanpa mereka, iklim di bumi akan sangat berbeda. Halo para petualang air, selamat datang di perjalanan akuatik kita. Mari kita kenali sungai dalam sekejap. Pertama, apa itu sungai? Sungai adalah aliran air alami yang besar dan memanjang, mengalir dari hulu ke hilir, dan akhirnya bermuara di laut atau danau. Kauli karyaru semakar urat nadi raksasa di planet kita. Lalu bagaimana sungai terbentuk? Sungai biasanya dimulai dari mata air di pegunungan, lelehan gletser, atau curah hujan yang tinggi. Air ini kemudian mengikis tanah dan batuan, menciptakan jalurnya sendiri seiring waktu. Selanjutnya, apa saja manfaat sungai? Sungai adalah sumber kehidupan. Ia menyediakan air minum, mengairi lahan pertanian, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan dan tumbuhan. Manusia juga menggunakannya untuk transportasi dan rekreasi. Terakhir, sungai juga menghasilkan energi. Aliran airnya yang deras dapat memutar turbin untuk menghasilkan listrik, yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Mari kita bahas 3 konsep danau dalam sekejap. Pertama, ukuran danau.
Danau bisa sangat luas, seperti Laut Kaspia yang membentang lebih dari 371.000 km persegi, hingga kolam kecil di halaman belakang Anda. Ukuran mereka sangat bervariasi tergantung pada geologi dan iklim setempat. Selanjutnya, apa itu danau? Secara sederhana, danau adalah genangan air besar yang dikelilingi oleh daratan. Airnya bisa tawar atau asin, dan terbentuk melalui berbagai proses geologis, seperti aktivitas glasial, vulkanik, atau pergerakan lempeng tektonik. Terakhir, manfaat danau-danau sangat penting. Mereka menyediakan air minum, mendukung perikanan, dan menjadi tempat rekreasi yang populer. Danau juga merupakan habitat vital bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan, serta membantu mengatur iklim lokal. Halo para penggemar geografi, selamat datang di petualangan pesisir kita. Mari kita kenali 5 fakta menakjubkan tentang pantai dalam sekejap. Pertama, definisi pantai. Ini adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Wilayah ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut, menciptakan ekosistem yang unik dan dinamis. Selanjutnya, batas pantai. Batasnya terbentang dari titik terendah saat air laut surut hingga titik tertinggi saat air pasang. Zona ini juga mencakup area daratan yang masih terpengaruh oleh aktivitas laut seperti angin dan gelombang. Kemudian, ada kegiatan ekonomi. Jangan salah, pantai bukan hanya tempat liburan. Ini adalah pusat kegiatan ekonomi yang vital, seperti perikanan, pertanian garam, dan budidaya rumput laut yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Kegiatan lain yang tak kalah penting adalah pariwisata. Dengan keindahan alamnya, pantai menarik jutaan wisatawan, menciptakan lapangan kerja di sektor perhotelan, kuliner, dan jasa pemandu wisata. Terakhir, pelabuhan. Pantai sering menjadi lokasi strategis untuk pelabuhan, yang merupakan gerbang utama untuk perdagangan antar pulau dan internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah tur singkat 5 fakta luar biasa tentang dunia pantai. Pertama, pengertian laut. Laut adalah kumpulan air asin raksasa yang menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Lautan ini terhubung satu sama lain, menciptakan satu samudera global yang maha luas. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Di tengah laut ada penangkapan ikan komersial, pengeboran minyak dan gas lepas pantai, serta jalur pelayaran kargo yang sibuk. Ini adalah pusat aktivitas vital bagi dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan air laut? Melalui proses desalinasi, kita bisa mengubah air asin menjadi air tawar yang dapat diminum. Selain itu, energi dari gelombang dan pasang surut dapat diubah menjadi listrik. Terakhir, beberapa fakta unik. Tahukah kamu bahwa tekanan di dasar laut bisa menghancurkan benda sekeras baja? Dan sebagian besar kehidupan di bumi sebenarnya berada di bawah permukaan laut. Itulah tur singkat kita tentang keajaiban laut.